Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada pidato yang sangat luar biasa dari Mas Gibran Rakabuming Raka di pembukaan Tanwir Muhammadiyah. Ya, seperti yang kalian ketahui, Muhammadiyah adalah salah satu ormas Islam terbesar yang ada di Indonesia, dan Amin Rais adalah mantan ketua Muhammadiyah, teman-teman. Tapi sepertinya Amin Rais nggak diundang ya. Nah, kalau kalian ingat, dahulu itu Mas Gibran selalu dikatain Samsul, belimbing sayur, nggak bisa ngapa-ngapain, pelangak plongo, nggak sopan. Tapi ternyata ya hari demi hari beliau menjadi wapres semakin menunjukkan kualitasnya, teman-teman. Dan ya selama ini kinerja Mas Gibran, terobosan-terobosan Mas Gibran sepertinya menampar wajah-wajah para pembenci. Utamanya Amin Rais kali ya. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak pidato Mas Gibran berikut ini. Salam hangat dari Pak Presiden, Pak Prabowo, untuk Bapak Ibu semua. Ini sebelumnya saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Muhammadiyah. Mohon ditampilkan gambarnya. Waduh, ini ciri khas Mas Gibran nih kalau pidato. Jadi Bapak Ibu, selama hampir 4 tahun saya menjadi wali kota. Saya ini 2 kali dibantu oleh Muhammadiyah. Luar biasa Muhammadiyah ya. Ini adalah foto apel akbar Kokam di tahun 2023. Waktu itu Mas Zulkifar waktu itu pertama kali kita ketemu, kita survei venue di Stadion Sriwedari ya Pak Sekjen ya. Stadion Sriwedari. Itu langsung saya bilang ke Pak Mas Zulkifar, Mas, untuk sekelas Kokam itu harusnya stadionnya lebih besar. Kita punya stadion lebih besar namanya Stadion Manahan. Stadion yang dipakai untuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Langsung kita pindahkan ke Stadion Manahan. Lalu ada juga Kelas Mas Wapres. acara yang besar sekali, itu acara Muktamar Muhammadiyah. Ini acara yang luar biasa sekali. Sebagai wali kota yang baru dilantik, wali kota yang dilantik di masa COVID, ini tantangannya luar biasa sekali. Pertumbuhan ekonomi minus, pergerakan ekonomi sangat-sangat menyedihkan, hotel-hotel sepi, mal sepi, tapi alhamdulillah sekali lagi, saya 2 kali dibantu, ada apel akbar Kokam, ada Muktamar Muhammadiyah, itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi efek multiplier efeknya luar biasa sekali. Hotel-hotelnya rame lagi, malnya rame lagi, UMKM, dari yang jualan cilok, wedangan, ojol, semuanya rame. Ini saya kira luar biasa sekali. Ini menjadi trigger untuk recovery pasca COVID. Jadi saya sekali lagi secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Muhammadiyah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini di pemerintahan Pak Presiden Prabowo, beliau memberikan kesempatan yang luas sekali untuk anak-anak muda. Ini saya hitung ada 10 anak muda yang seumuran saya dan Mas Zulkifar yang ada di Kabinet Merah Putih. Saya kira ini luar biasa sekali, dan ada, kalau saya hitung ada 6 dari Muhammadiyah. Banyak juga dari Muhammadiyah ya. Beberapa menteri, misalnya menteri-menteri yang sangat-sangat krusial, menteri-menteri kunci, misalnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini ada Pak
Abdul Mukti di situ. Mungkin Bapak Ibu melihat di YouTube pidato saya di depan para kepala dinas pendidikan. Jadi kalau kita bicara masalah generasi emas, bicara masalah Indonesia emas, bicara masalah Indonesia emas di tahun 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya di anak-anak muda. Makanya kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Pak, penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda, pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Dan kita harus mengejar. Ini nanti yang bisa mengikuti itu anak-anak muda, jadi jangan sampai ketinggalan. Kemarin juga kita kedatangan tamu, bosnya Nvidia, itu nanti dia akan berinvestasi di beberapa kota, salah satunya di Solo, dia buat sekolah AI. Nah, ini kalau sudah ada kesempatan seperti ini, harusnya anak-anak muda bisa mengisi. Jadi jangan sampai dari pemerintah sudah mendorong, tapi anak-anak mudanya tidak mengikuti. Tapi saya yakin ini dari pemuda Muhammadiyah pasti sudah tidak sabar untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi Mas Zulkifar sudah menyampaikan pentingnya mengubah future challenge menjadi future opportunity. Sekali lagi kita beruntung, kita mendapatkan banyak bonus demografi, tapi Bapak Ibu sekali lagi ini kesempatannya hanya satu kali. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Kesempatannya hanya sekarang ini. Makanya sekali lagi Pak Presiden kita memberikan banyak kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkreasi. Dan juga sekali lagi, ini bukan apa-apa ya. Memang beliau memberikan kesempatan anak-anak muda untuk tampil. Dan sekali lagi buktinya ada di Kabinet Merah Putih. Jadi ya tidak salah kalau Pak Ketua Pemuda Muhammadiyah ada di posisi wamen. Nih sekali lagi nih, ini yang kunci-kunci ada di Muhammadiyah semua. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Kehutanan, Wamen Pendidikan, Wamen Ristek Dikti, Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lalu juga ada Wakil Ketua Badan Haji dan Umroh. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya kita harus sama-sama bekerja keras, kerja fokus, kerja cerdas untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan ini kalau tidak salah nanti miladnya ada di 11-12 di Kupang ya, Mas, betul ya. Ini saya kira adalah sekali lagi lokasi yang pas sekali, karena kebetulan saya juga baru pulang dari lokasi pengungsian yang ada di Gunung Lewatobi. Saya kira event-event besar seperti ini memang perlu diadakan di tempat-tempat yang memerlukan atensi khusus, terutama untuk recovery pasca bencana seperti ini. Jadi ini adalah pilihan yang sangat tepat, dan saya juga sudah instruksikan ke misalnya Menteri Pariwisata. Ini kalau bisa nanti Desember digenjot lagi event-event pariwisata, event-event meeting, convention, semuanya yang ada di
kementerian-kementerian ini untuk difokuskan di tempat-tempat yang kemarin terdampak bencana. Jadi ini terima kasih sekali lagi, ini menjadi trigger untuk recovery pasca bencana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi kita harus gotong royong, anak-anak muda harus gotong royong, kerja keras, ambil kesempatan yang baik ini. Sekali lagi kesempatannya tidak datang 2 kali. Ini adalah kesempatan kita, panggung kita, dan kita benar-benar menjadi ujung tombak untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Sekali lagi saya minta juga Mas Zulkifar, ini nanti anak-anak muda, ini nanti harus bisa bersinergi dengan visi, misi, dan program dari Pak Presiden Prabowo. Kira-kira itu Bapak Ibu semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah untuk mendampingi pemukulan gong. Luar biasa Mas Gibran ya. Waduh. Baik, akan kami hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian acara Tanwir 1 Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah telah resmi dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Wah teman-teman, itulah tadi pidato yang sangat luar biasa dari Mas Gibran Rakabuming Raka. Memang ya kita butuh pemimpin anak muda ya, karena beliau paham bagaimana seharusnya anak muda bekerja, bagaimana peran anak muda seharusnya terlibat dalam beberapa hal-hal penting dan krusial dalam membangun bangsa. Dan ya ternyata dibuktikan oleh Mas Gibran di kabinetnya, ternyata banyak sekali anak muda teman-teman ya. Tidak jarang mereka ditempatkan dalam posisi-posisi yang strategis, dan Muhammadiyah ternyata punya tempat yang sangat baik juga di dalam kabinet merah putih. Ya mungkin cukup sekian dulu video kali ini, dan yang terpenting teman-teman yang saya mau garis bawahi di sini sebelum saya akhiri. Kemarin para pembenci selalu mengatakan bahwa Mas Gibran bergerak sendiri, Mas Gibran selalu tidak mengikuti instruksi Pak Prabowo, Mas Gibran selalu melampaui Pak Prabowo, wewenang Pak Prabowo. Perlu kalian ketahui teman-teman, setiap pidato, setiap kegiatan Mas Gibran itu selalu atas arahan Pak Prabowo. Seperti kemarin membantu orang-orang yang datang melapor ke lapor Wapres, Gibran langsung memberikan bantuan atas arahan dan juga pemberian dari Pak Prabowo Subianto. Dan ketika berpidato hari ini, Mas Gibran juga mengatakan bahwa Pak Prabowo menyampaikan salam hangat untuk Anda semua. Jadi Mas Gibran tidak sendiri di sini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.